alam semesta ini punya hukum tarik-menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir, jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi, besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Begitu. Yang mana nih? Yang mana? Jujur ya. Katanya lagi puasa. Harus jujur ya, jujur. Ada yang mengalami kelangkaan? Ada. Ada yang mengalami kelimpahan? Ada. Bisa merasakan bedanya? Itu aja bedanya. Bukan soal berapa kaya, berapa uang, karena apa? Semesta bagi orang yang berkelangkaan tidak akan menciptakan cara sehingga sepatu itu dimiliki oleh dia. Tapi orang yang tadi sedang membuka cara dan dia percaya semesta akan menciptakan cara untuk menghadirkannya. Dan dia tidak usah berpikir cara. Karena cara bukan wilayah dia. Oke, pelan-pelan ya kuliahnya. Karena ini penting. Wah, sebetulnya kuliah ini harusnya bayar ya. Karena gratis itu ternyata sifatnya orang miskin. Yang suka gratisan itu biasanya gak maju-maju tuh duitnya. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Gratis itu mental miskin. Ya, oleh karena itu maka alam semesta ini punya hukum tarik-menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir. Jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi. Besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Begitu. Nah, kalau orang yang ingin diberi terus akan mengalami kelangkaan. Tapi dia memikir, mengubah pikirannya. Besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Semesta langsung merespon energi dia. Dan semesta akan memberi cara untuk merealisasikan dia menjadi seorang pemberi. Awas ya, jangan keantengan ya ketika diberi ya. Lalu bergantung pada orang lain. Awalnya sih diberi, ditolong. Lama-kelamaan jadi tukang tagih. Nah itu, kebiasaan ya, kebiasaan. Awalnya ditolong ya, ditolong sebulan 2 bulan, dipenuhi kebutuhannya. Tapi bulan keempat mulai WA, belum kirim kamu bulan ini. Tuh, mulai nagih kan? Nagih, itu makin miskin itu. Nah, ini prolog awal dari saya, kenapa banyak orang yang mengalami kelangkaan. Sekali lagi, perbedaannya adalah dalam pikiran dan perasaan. Makanya semua orang-orang bijak yang sudah sukses di semua ini mengatakan bahwa kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Ya, ulangi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Jadi perasaan itu energi, perasaan itu vibrasi. Karena itu yang kita pancarkan, itu yang kita tarik. Itu yang kita tarik. Oke, judulnya sudah bisa dipahami? Baik, kita masuk sedikit demi sedikit. Apa pencipta kelangkaan? Perhatikan saya, pelan-pelan ya. Yang pertama adalah program yang ada di pikiran. Program. Siapa yang memasukkan program itu? Program itu aplikasi ya, aplikasi. Kenapa? Otak ini sebetulnya hardware. Nah, program yang dimasukkan sejak kecil dari orang tua, berupa kata-kata, berupa sikap, dari lingkungan yang masuk diizinkan ke sini lama-kelamaan menjadi program. Dan kelangkaan itu diciptakan oleh program. Sama ya, kelimpahan pun diciptakan oleh program. Oke, sering aneh ya orang tua. Dari kecil yang dimasukkan program itu
cari uang itu sulit. Itu dimasukkan itu. Setiap kali anak minta jajan sama orang tua selalu mengatakan, "Nak, jajan terus. Cari uang tuh susah, nak." Itu satu hari aja bisa 3 kali. Karena anaknya 3 kali minta jajan. Besok 3 kali lagi. Bisa dibayangkan ya. Orang tua kita mengatakan cari uang itu sulit. Berapa kali coba dalam hidup kita? Repetisi itu lama-kelamaan masuk di subconscious mind. Menjadi program. Nah, anehnya orang tua, begitu kita sudah besar disuruh cari kerja. Betul? Kamu cari kerja. Nah, kalau mengeluh, ternyata cari uang itu sulit. Dimarah-marahin sama orang tuanya. Kayaknya kamu kurang semangat deh cari kerjanya. Lupa bahwa sebetulnya yang menyebabkan uang sulit kepada dia itu program yang pernah diinputkan oleh orang tuanya. Yang lucu, kadang-kadang anak ini disuruh bekerja di tempat yang dia tidak suka. Sudah dimasukkan program cari uang itu sulit. Yang kedua, dia disuruh bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Apa akibatnya? Kalau kita mengerjakan terus-menerus pekerjaan yang kita tidak suka dalam hidup, yang kita kerjakan itu bukan akan menyebabkan kelangkaan, tetapi kita akan menjadi lelah dan capek. Merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Kalau beban dalam hidup, yang akan datang semua hal yang membebani hidup kita. Tidak terasa ya. Semoga banyak yang mendengar ini sehingga ya apa yang disampaikan ini bisa mengubah cara berpikir. Saya sudah mempraktekkan ini ke ribuan orang. Saya pernah ada sahabat yang tukang gojek, asalnya dia pakai sepeda motor. Kemudian saya bilang, "Kamu mau sepeda motor terus?" "Ya, saya kan segini adanya." Nah, program. Semesta akan merespon itu. Dan semesta akan memberikan dia sebagaimana dia saat ini. Tapi yang punya pikiran maju, ini cuma batu loncatan aja, Pak. Saya yakin besok-besok saya akan ganti jadi mobil. Benar-benar besoknya ganti jadi mobil. Jadi ternyata yang bisa mengubah nasib kita itu bukan Tuhan. Dan Tuhan bilang berulang-ulang dalam Al-Quran, "Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya." Bagaimana mengubah nasib? Bukan kerja keras, bukan bisnis, ubah dulu pikiran kita, ubah dulu perasaan kita. Karena itu adalah titik awal yang menyebabkan kelangkaan. Oke? Paham? Oke. Nah, sesuatu yang diulang-ulang di pikiran, awalnya cuma pikiran, tetapi lama-kelamaan dia naik pangkat menjadi keyakinan. Jadi apa itu keyakinan? Apapun yang diulang-ulang dalam pikiran, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Contoh, ibu, bapak tidak terasa sering mengatakan begini, ya, "Saya kalau kedinginan itu suka alergi." Dan kita sering mengulang-ulang kata-kata itu. Dan benar-benar ketika kedinginan kita alergi. Jadi sebetulnya ya saat kita memikirkan, saat kita merasakan sesuatu, pahami. Itu dipahami oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Ulangi ya, ulangi. Saat kita memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan oleh sel-sel dalam tubuh kita dipahami sebagai perintah. Rasanya saya tidak pernah memerintahkan sel, memang tidak. Tetapi kita memikirkan, merasakan dan itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Contoh Bapak Ibu, suka bergulung? Ketika lupa misalkan sering bilang maklum faktor U. Tuh. Besok lagi lupa, ngomong lagi maklum faktor U. Awas itu doa. Itu doa. Jadi kita sedang memikirkan bahwa naiknya usia kita itu naiknya kelemahan kita. Termasuk kelemahan dalam mengingat.
Bapak Ibu yang sering mengatakan itu, ingatannya akan terus melorot. Kenapa? Sel memahami itu sebagai perintah. Makanya jangan sembarang kalau bicara. Karena getaran itu yang dipahami oleh semesta. Getaran itu yang dipahami oleh semesta. Oleh karena itu saya mengingatkan ya, yang sudah pada usianya lanjut, jangan merasa tua. Umur hanya hitungan. Tapi kalau kita terus merasa muda, perasaan muda itu dipahami oleh sel bahwa kita merasa kuat. Tapi ketika kita merasa tua, dipahami oleh sel bahwa kita merasa lemah, selnya akan melemah. Sedangkan tubuh kita dibangun oleh 100 triliun sel. Suka ngobrol sakit? Ibu ngaji yuk. Aduh. Tos samingon, abdi teh ieu teh nyeri suku, cara rangke. Itu pada satu orang. Ada yang telepon lagi. Ibu kenapa ngaji? Aduh. Sudah 1 minggu kaki saya ini ya cara rangke. Pakai aduh lagi. Nah, kita tidak sadar kalau itu adalah getaran, frekuensi. Kita sedang memancarkan frekuensi rendah, namanya sakit. Makanya gak sembuh-sembuh. Karena fokus pada sakit. Dan dibicarakan berulang-ulang, dipikirkan berulang-ulang. Akhirnya kita sedang melihat bahwa diri kita seseorang yang sakit. Bukan seseorang yang sehat. Kadang-kadang ya, kemudian kakinya itu difoto. Punya grup 1000 grup. Satu grup 1000 orang. Udah gitu diposting. Biar semua orang tahu. Bayangkan ya, asalnya yang tahu sakit cuma 1-2 orang, diposting di grup, satu grup 1000 orang. Semua orang yang 1000 di grup itu berpikir bahwa Anda sakit. Itu bukan mengirim frekuensi yang positif. Kita telah menarik yang negatif, tambah sakit. Ini keseharian yang saya coba bahas secara kuantum. Dan nanti saya akan bahas ayat-ayat Al-Qur'annya. Keren itu Quran itu sebetulnya. Kalau dipahami secara saintifik. Ya, makanya beruntung ya kalian yang hadir hari ini. Ya, bisa mendengarkan kajian ini. Yang kedua, pencipta dari kelangkaan dan kelimpahan itu adalah ketidakselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan gak selaras. Kata-katanya seperti menginginkan, tetapi di dalamnya itu sebetulnya ada keraguan. Itu namanya tidak selaras. Dan itu akan menciptakan kelangkaan. Seperti mendorong meja dari arah yang berlawanan. Gak maju-maju tuh meja. Yang ketiga adalah dari perasaan miskin. Kelangkaan berasal dari perasaan miskin. Keberlimpahan pun sebetulnya berasal dari perasaan berkecukupan. Yang keempat, tidak mampu menemukan berkah diri yang dititipkan semesta. Jadi sering menganggap seolah-olah saya ini tidak bisa. Sering menganggap seolah-olah itu tidak mungkin. Sering kan? Sering gak? Memvalidasi diri, saya tidak bisa. Atau memvalidasi diri, wah itu mah gak mungkin bagi saya. Makanya dalam fisika klasik, semua hal itu deterministik. Semua hal itu deterministik. Tetapi dalam fisika kuantum ternyata semua hal itu adalah probabilistik. Deterministik itu seolah-olah sudah pasti. Jadi kalau yang dia berkeyakinan bahwa dirinya miskin, seolah-olah kemiskinan itu adalah kepastian bagi dia. Seolah-olah tidak ada kemungkinan bagi dia untuk keluar dari kemiskinannya. Padahal alam semesta ini semuanya ya, semuanya energi.
Makanya memahami alam semesta dalam dimensi fisika kuantum, maka kita memasuki probabilistik, memasuki kemungkinan yang lebih besar lagi daripada kemungkinan yang sedikit. Itu hebatnya. Jadi dulu ada eksperimen fisika namanya eksperimen celah ganda. Jadi ada partikel subatomik namanya elektron, itu kemudian ditembakkan. Harusnya kalau ada celah dua, kalau dia itu materi, harusnya memilih salah satu celah. Harusnya. Tapi eksperimen mengatakan ternyata partikel subatomik itu bisa berada pada dua celah di waktu yang sama. Jadi si elektron ini harusnya memilih salah satu celah, tapi ternyata kedua celah ini isi elektron. Bahkan terjadi resonansi di layar. Nah itu yang menggemparkan dunia, namanya eksperimen celah ganda. Dari situlah mulai orang memahami bahwa setiap benda di semesta ini tidak benar-benar materi, tetapi dia sebutnya gelombang. Makanya timbullah yang namanya dualisme gelombang partikel. Semua yang disebut partikel bisa bersifat partikel, bisa bersifat gelombang. Dan semua yang bersifat gelombang juga bisa bersifat gelombang, bisa bersifat partikel. Muncullah yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Ini sains, ini fakta. Pusing? Pusing, kalian tuh kebanyakan Jadi saya baca tadi pagi, ada 5 makanan yang menurunkan daya ingat. Itu di harian apa itu? Karena suka muncul di HP saya. Yang info-info penting itu suka muncul di HP saya. Karena saya sering melihat yang positif, yang muncul itu berita-berita positif. HP yang kalian yang suka dipakai ngakses yang negatif, pasti yang muncul itu yang negatif-negatif. Itu algoritmanya begitu, ya. Begitu muncul, tek, itu yang muncul itu gosip, hujatan, itu jangan-jangan keseringan nontonnya begitu. Itu algoritma itu. Itu hukum tarik menarik. Bayangkan HP aja punya algoritma begitu. Coba kalian nyetel YouTube, lagunya dangdut. Pasti walaupun tidak dipindahkan, itu grup dangdut datang tuh silih berganti. Itu algoritma namanya. Itu hukum tarik menarik itu, ya. Sama misalkan yang suka lagunya itu misalkan lagu pop barat. Klik aja cuma satu YouTube. Nanti nguntui di belakangnya itu pop barat yang sejenis musiknya. Kalau Beatles, misalkan Beatles aja gitu. Itu hebat itu ya. Algoritmanya YouTube itu begitu. Dan itu bekerja berdasarkan hukum tarik menarik. Dalam hidup pun begitu. Yang sering berpikir negatif, ini udah nguntui di belakangnya itu. Nguntui bahasa apa ya? Antri. Yang serupa dengan itu. Gitu. Ini luar biasa. Tapi kalian memperhatikan itu enggak? Iya. Suka kan? Nah ini baru sadar setelah ditegaskan oleh saya. Sekali aja ngakses film tertentu, mohon maaf, nanti akan antri film-film yang sama. Itu algoritma namanya, ya. Memang sudah dibuat sedemikian. Orang ini kayaknya sukanya film ini, itu nguntui lagi, ya. Saya tidak bisa lepas ya dari sifat saya sebagai orang Sunda ya, ya. Jadi tidak mampu menemukan berkah diri yang dititipkan semesta. Gini, Bapak Ibu lihat saya. Yakin gak setiap manusia itu jenius? Harus yakin. Anda semua tuh jenius. Cuman jeniusnya spesifik. Ada yang jenius di tangannya, bikin kerajinan apa aja bagus. Ada yang jenius di kakinya, ya. Basket bisa, main bola bisa, jadi profesional. Ada yang jenius di bidang X, bidang Y, bidang Z. Jadi semua manusia tuh jenius. Nah, lihat saya semuanya. Kenapa kok saya kelihatan bodoh? Sebetulnya salah tempat. Kayak ikan kelihatan bodoh kalau di darat. Kalau di air jenius. Nah kita ini sebetulnya tidak menemukan sebetulnya berkah yang Allah titipkan kepada saya itu apa. Itu yang tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan?
Nah ini masalahnya. Karena dari kecil anak yang lahir ini dibentuk menjadi yang orang tua mau. Dan kalian pun membentuk anak-anak kalian sama seperti kalian dibentuk oleh orang tua kalian. Kan gitu dari kecil. Anak harus belajar ini, belajar itu, ngapal ini, ngapal itu. Walaupun kita pun pernah ngapal itu gak ada gunanya. Tapi anak harus melakukan yang sama. Karena kita didik oleh orang tua kita dengan cara seperti itu. Kita pun mendidik anak dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Dia kehilangan potensi dirinya. Dia menjadi seperti yang orang tua mau. Bukan seperti yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, saya menawarkan profiling anak-anak. Tanggal lahir anak, golongan darah anak, itu bisa tahu jenis otaknya apa. Nanti kepribadian anak ini apa. Sehingga dari situ kita bisa tahu, ini anak ini potensinya apa. Tipe otaknya logik, udah dia harus kaya ilmu. Kalau tipe otaknya action, ya badannya gede, besar, tinggi, kayak Bima, ya sudah. Kalau agak kurang-kurang di sini, gak apa-apa. Suruh yang action. Jalan hidup dia lewat situ. Tapi kita kadang-kadang tidak mau mengerti. Yang namanya Pandawa 5 itu menceritakan jenis-jenis otak manusia. Bima digambarkan dengan sosok yang besar badannya. Dia sukses sebagai Bima. Karena dia menemukan berkahnya lewat tubuhnya yang besar. Arjuna digambarkan sebagai sosok intelektual. Itu mencerminkan tipe otak yang logik. Dia harus kaya ilmu. Arjuna tuh kaya ilmu. Digambarkan dalam pewayangan sebagai kaum intelektual. Dia memang jalur suksesnya lewat kaya ilmu. Ada lagi yang namanya Yudhistira. Yudhistira itu digambarkan sebagai seorang spiritualis. Makanya ketika mencapai puncak Himalaya, dia orang pertama yang mencapai Himalaya. Gambarannya begitu. Kenapa? Karena gunung itu mencerminkan puncak kesadaran. Dengan spiritualnya dia cepat mencapai kesadaran. Maka Yudhistira itu menggambarkan tipe otak master. Ada lagi tipe otak kreatif. Siapa? Nakula. Ada tipe otak emosi, namanya Sadewa. Jadi sebetulnya Pandawa 5 itu adalah diri kita. Di diri kita ada potensi Bima, potensi Arjuna, potensi Yudhistira, potensi Nakula, potensi Sadewa. Cuman kita jalur suksesnya beda-beda. Tidak semua orang sukses harus sekolah. Tidak semua orang sukses harus dengan tinggi pengetahuan. Tidak. Coba perhatikan. Kalau kita lihat kehidupan nyata, kan orang sukses itu jalurnya lain-lain. Betul nggak? Tapi kita nih orang tua yang sok tahu. Seolah-olah semua anak harus sekolah tinggi. Padahal dia Bima. Bima itu memang kayak action. Badannya besar. Jadi petinju. Ya kan? Jadi pemain gulat, sumo. Kecerdasannya di situ. Dan kita bentuk anak seperti yang orang tua mau. Di situ anak kehilangan berkah dirinya. Dan itu yang menyebabkan kelangkaan. Kenapa anak saya kok susah cari kerja? Kenapa susah cari uang? Satu, ada program di dalamnya. Yang kedua, kita pun telah merampas potensi besar anak yang diberikan Allah di dalam dirinya. Kenapa? Anak dari kecil dibentuk seperti yang ibu bapak mau. Betul apa tidak? Ya, dari kecil suruh menghafal ini, menghafal itu. Ya, bangga kalau sudah banyak hafalan begitu. Hati-hati. Ini kira-kira ngerti nggak omongan saya? Oke, ini udah kecepatan, udah 7 km per jam nih. Udah mulai panas ya. Oke, ya. Nah, orang yang tidak menemukan berkah dalam hidupnya, dia akan kehilangan makna hidup. Ulangi ya, dia yang tidak menemukan berkah hidup, dia akan kehilangan makna hidup. Gini maksud saya. Karena dia tidak menemukan berkah hidup, maka dia menjadi mengalami kelangkaan.
Kalau dia mengalami kelangkaan, dirinya sendiri saja sudah susah, bagaimana dia berarti bagi orang lain? Karena untuk mencapai makna hidup, dia harus berarti bagi dirinya, dia berarti bagi orang lain. Kira-kira Bapak Ibu sudah menemukan berkahnya? Sudah menemukan saya jenius di bidang apa? Matematika, fisika, kimia, masak-memasak? Jangan dikira loh, jenius itu harus selalu fisika, tidak. Ya, masak-memasak itu perlu jenius. Ada orang kalau masak, apa yang dipasak, walaupun cuma kangkung, enak. Jenius. Ada orang dikasih daging, dikasih ini, dikasih masak, terus. Betul nggak? Iya, urutan nyuci aja salah, betul nggak? Iya. Saya diajarin ibu saya, kalau motong ayam, kalau cara ngurusnya aja salah urutan, misalkan harus dikeluarkan dulu bagian mana, karena kalau itu tidak dikeluarkan bau ke seluruh daging ayam. Begitu dimakan itu dagingnya itu bau ayam. Kan jadi tidak nyaman. Betul nggak? Betul apa tidak? Ya, oke. Kalian tuh harus dikasih contoh terus ya, baru ngerti. Nah, yang menciptakan kelangkaan dan kelimpahan itu hidup tidak sesuai dengan rencana semesta. Ulangi ya, hidup tidak sesuai dengan rencana semesta. Bapak Ibu, saya mau nanya jujur ya, yang merencanakan kelahiran kita itu siapa? Allah bukan? Oke, terserah mau menyebutnya apa, gak penting bagi saya. Yang paling penting itu kalian tahu dan kenal siapa sesungguhnya. Siapa sesungguhnya dia itu. Itu yang paling penting. Kalau sudah tahu, nyebutnya mau apa, gak penting lagi. Kan sebutan itu bukan dari Allah. Allah juga awalnya gak punya nama. Sebutan itu buatan kita manusia. Makanya agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, menyebut Tuhannya dengan sebutan yang berbeda. Gak usah ribut. Kita yang membuat sebutan itu kok. Ulangi. Hidup tidak sesuai dengan rencana semesta, itu menyebabkan kelangkaan. Di Quran Allah mengatakan, "Huwallazi yushawwirukum fil arham kaifa yasha." Quran surat Ali Imran ayat 6. Dialah Allah Al-Musyawwir, arsitek agung ya, yang menciptakan setiap kelahiran itu dengan penuh rencana. Setiap kelahiran anak manusia siapapun itu, orang manapun itu, bangsa manapun itu semua direncanakan Allah. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Maka Allah menitipkan bakat pada diri mereka itu sebagai alat untuk menuai keberkahan hidupnya. Jadi sekarang kesimpulan, kita aja, kenapa saya kok mengalami kelangkaan? Jangan-jangan hidup kita ini memang tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita.